Gabut Tinaidi ya ini namain. Oke, di hari ini kami udah kedatangan seorang bintang tamu lagi. Iya, lagi pasti cewek, nggak mungkin cowok. Cowok. Bagi yang belum mengetahui, sini ada Adele. Nama lengkap? Adelia aja. Nama lengkap tuh tersensor. Nama lengkap Adelia aja. Adelia aja. Kelas. Sudah tamat tahun ini. Mau kuliah di mana? Rencana ngambil kedinasan. Di nomor absen dulu. Tanya lu. Nomor absen dari SD selalu di depan. Masa berapa? Antara 1, 2, 3. SD berapa? SD 11 dong. Ya, enggak maksudnya absennya. Kalau SD terakhir absen 3. Ingat nggak absen berapa? 15 atau berapa kalian lupa? Lupa. Kelas berapa? Kelas 6, kelas 6. Kan kelas 6 bisa. Oh iya, kelas 6 kelas 6. Jadi Adele ini adalah teman lama kita, teman SD, cuma dulu beda kelas. Ya, dan dia sekarang nih nggak teman baru. Teman baru. Teman baru. Karena baru diajak gitu. Teman baru ya dia. Teman baru. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang bukan kehidupan terlalu frontal. Ya gimana gitu jadinya kan kita jadi gini, jadi Adele ini adalah dulunya seorang atlet. Seorang atlet. Jadi hari ini kita mau minta untuk menceritakan gimana sih perjalanannya menjadi atlet. Agak gampang dicerna oleh kalian. Pertanyaannya tuh gampang aja. Bagaimana suka dan duka menjadi atlet? Nah, atletnya atlet apa dulu? Iya. Ceritakan Anda nih atlet apa? Tolong berbicara dong. Gitu. Saya tuh atlet abal-abal. Enggak gitu dong. Kan atlet tuh banyak, ada atlet sepak bola, ada atlet bulu tangkis, saya silat. salah satu atlet bela diri cewek, taekwondo. Beda taekwondo sama silat apa sih? Kalau taekwondo tuh dia tuh terlindungi dari kayak protektor badan itu semua. Tapi judo juga terlindungi nggak? Enggak. Kalau judo tuh nggak pakai pelindung apa-apa, jadi dia langsung. Langsung banting-banting gitu ya? Langsung. Silat juga gitu. Silat juga nggak pakai apa-apa kan? Silat pakai, tapi cuma nggak selengkap gini ya. Lengkapnya Taekwondo ya. Silat. Gitu. Iya. Apakah kita seperagakan? Iya. Ini perbedaan taekwondo daripada olahraga lain. Aku soalnya mikir loh, kayak taekwondo, silat sama judo nih kayak hampir-hampir sama gitu. Iya, semuanya berantem ya. Sama karate dong. Iya, karate lah, satu karate. Semuanya berantem soalnya. Karate, judo, silat sama taekwondo nih agak-agak sama di wayanku soalnya, kecuali taekwondo kecuali judo. Temanku soalnya ada yang ke judo soalnya, jadi itu banting-bantingan gitu doang. Dasarnya berantem lah pokoknya, sama-sama berantem. Ya, tapi sama gini, boxing. Smackdown sekalian lah. Tapi boxing terlalu vokal. Tarung derajat. Derajat ya. Tapi tarung derajat tuh kan kayak aku mendengar tarung derajat tuh kayak serem. Gitu. Kayak bebas tuh kayak menggunakan. Iya, bebas gitu. mau kaki mau apa. Tapi kalau kita bahas satu-satu semuanya terlalu panjang gitu loh. Kita cuma mau nanyain apa sih perbedaannya taekwondo dari olahraga bela diri lainnya gitu. Apa sih perbedaannya? Kalau bedanya dari taekwondo dari olahraga yang lain itu dia tuh satu dari perlengkapannya. Lebih banyak, lebih safety lah. Lebih safety dari sekarang kayak di muka tuh, udah area muka tuh udah ada pelindungnya. Pokoknya pelindung gimana? Kok aku pernah lihat? Ada. Aku tanya ada olahraga Jepang tuh yang pakai gini tuh. Bukan kayak gitu. Gitu tuh. Pakai pedang kayu. Iya, kayak pakai pelindung gitu. Ada. Sekarang ada kayak itu enggak? Persis kayak itu. Masa? Jadi keren dong. kalau tuh bedanya sama yang lain tuh dia full sensor. Jadi kita berarti sensor. Sensornya nyari nilainya. Sistem nyari nilainya. Pikiranku cuma ngambing sih. Sistem nyari nilainya tuh sensitif sama sensor di badan kita. Gimana sih maksudnya? Aku tidak mengerti. Jadi kalau orang lain tuh nendang, misalnya kayak olahraga silat. Dia tuh nendang, kalau keras kayaknya nih ya anak silat, mohon maaf saya tidak tahu sebenarnya. Iya, enggak apa-apa. Besok kalau ada anak silat boleh ya, tapi cewek. Cowok enggak. Kalau dari kasat mata, kalau silat tuh dia harus kena telak baru dapat poin. Kalau nggak salah kayak gitu. Kalau taekwondo tuh kayak cuma nempel kayak gimana sih? Tapi nggak keras gitu.
nggak ada sama sekali nggak isi poin, bukan isi poin sih, kayak nggak isi tenaga gitu loh. Gitu cuma lewat aja kayak main-main sensor gitu. Intinya kena lah ya. Berarti harus kena gitu. Ya. Intinya kena lah ya, tapi nggak keras gitu. Ada gini nggak poinnya nggak? Ada. Nggak, masalah kan kalau kekerasannya segini, poinnya segini. Kalau kena telak, poinnya segini. Cuma di bagiannya ajadi hitung bagian kalau misalnya yang paling besar kepala dong. Kepala. Olahraga taekwondo tuh olahraga yang dibilang paling mahal, paling safety juga gitu. Jadi jarang lah ada kayak orang yang lukanya luka parah gitu, jarang. Patah gitu nggak pernah. Patah pasti ada. Tapi kan udah safety katanya. Safety kan berarti yang terlindungi nggak area gini. Maksudnya beberapa area lah yang terlindungi. Ada yang. Tapi kalau kena kepala patah lehernya gimana? Nggak mungkin lah. Kan pelan. Kan kenalannya pelan. Tapi kayak di Karate Kid. Beda karate. Iya. Terus kalau poinnya kalau di kepala berapa poinnya atau berapa sih? Tergantung tendangan. Kalau misalnya tendangan biasa tuh 3. Kalau tendangan yang isi muter tuh tergantung. Ada gaya tendangan. Ada gaya tendangan. Dread shoot gitu. Kalau kita mah futsal. Kita mah salto. Iya. Misalkan kan di sekolah kan kayak tendangan pasang, gantung bolanya, panelka pas penalti. Tapi yang penting itu sebenarnya sih. Iya. Yang penting gol kan? Iya. Enggak ada poin kan? Enggak ada poin. Nah, itu bedanya. Berarti ada teknik-teknik tendangannya gitu. Ada berapa teknik tendangan nih? Wih, kalau dibilang banyak. Ada sampai 50. Enggak sampai lah. 20. 20-an ada. Masa? Banyak banget dong. Berarti dalam di atlet taekwondo harus menguasai teknik semua itu apa? Harus semuanya? Harus semua. Masa? Misalnya, kalau nggak semuanya bukan atlet namanya? Bukan sih. bukan kan tapi tergantung dari diri seorang. Bisa menguasai apa enggak gitu. Satu orang tuh punya kekurangan gitu loh. Pasti ya kadang kalau kaki kanannya dia bagus, kaki kirinya pasti agak kurang tapi dia bisa gitu. Agak kurang tapi dia bisa, tapi jarang juga ada yang punya yang lebih sempurna jarang. Tapi Ronaldo bisa kanan kiri. Kayak gitu, juga main sepak bola, Bos. Kalau kita terus latih kaki itu pasti kuat tuh nanti. Berarti taekwondo tuh gelut seperti orang biasa ya, dengan semua anggota tubuh, tapi fokus ke kaki. Dia lebih ke kaki. Tangan boleh kan? Tangan tuh boleh, tapi dia poinnya cuma 1. Kalau kaki? Kaki itu lebih berperan paling penting. 5 gitu. Ada kaki. Iya deh. Serius aku nih? Kaki 5. Serius. Enggak, misalnya tergantung tangannya sih. Kalau misalnya dia 2 kali nendang, jadi misalnya poinnya 2. Jadi kalau misalnya dia 2 kali nendang 4 maksudnya. Gitu. Kayak basket ini ya? Iya, di per poin gitu. Kalau basket kan jauh-jauhnya. Iya, gitu. Nah, sekarang udah tahu gerakannya, udah tahu poinnya, udah tahu pengenalan awalnya. Sekarang aku mau nanya nih, dari kapan Adel jadi atlet? Nah, dari SD, TK, enggak sih, kan SD. Aku dari playgroup. Nah kan? Dari playgroup. Udah dilatih buat nendang gitu. Udah bisa. Nah, gini kakinya. Pertamanya awalnya tuh kayak wah, gila. Iseng karena papa atlet pon. Dulu tuh pengen banget punya anak yang bakal nerusin dia. Bakal nerusin kan. Emang dari bayi udah dipegang kakinya. Enggak gitu. Ya mungkin gitu ceritanya kan. Masa? Baru brojol. Gelut. Enggak, kaki ini keren. Gelut sana. Kaki ini keren gini. Kan di rumah sakit tuh banyak ada bayi kan. Lawan. Bisa gitu aja. Lawan. Sempat nanya dulu sih. Sempat kan kayak kenapa kalau aku kan lentur. Jadi aku nanya dong kenapa aku bisa lentur. Kamu manusia karet gitu. Kamu makan buah gomu gitu. Karena udah dilatih dari bayi kan. Mungkin karena adalah orang zaman dulu tuh kayak sering dipijet anaknya gitu. Jadi dia tuh bisa lentur. Nah, itu atlet itu baru latihan atlet terus jadi atlet yang paling pertama ikut lomba tuh dari kapan? Ikut masuk turnamen gitu. Kalau aku pertama kali ikut turnamen itu. Pas pertama kali tahu taekwondo tuh dari playgroup. Oke. Itu lanjut latihan karena mut-mutan, karena takut kan ketemu sama orang takut. Ketemu sama orang banyak tuh kayak udah rasa insecure gitu loh. Insecure gitu. Habis itu ya dia udah hebat gitu, aku masih sabuk putih, masih culun, masih kemana-mana bawa orang tua kayak gitu kan.
ngeliat teman-temanku tuh naik sepeda ke sana, dia nggak dianterin gitu kan, aku ngerasa kok mereka kok gini latihannya mungkin udah hebat gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa aku nggak usah ikut taekwondo, jadi aku beralih pernah ke nari. Nari, aku tidak tahu itu ada nari. Kita kenapa tuh nari kan? Iya sih. Pernah ke nari, habis itu ke nari karena penari buruk loh. Karena aku pindah ke nyoba ke seni tari lah ya. Karena waktu ini mama tuh nggak suka aku kayak babak belur nantinya ke depannya, jadi aku disuruh yaudah kamu les nari aja. Tapi orang tua setuju nari itu. Setuju nggak setuju sih, cuma mama aja yang takut kenapa-napa gitu kan. Jadi aku tuh disuruh ikut nari, bisa. Aku ketawa. Oh lucu. Oh ada lucu ini. Wah apa nih? Di nari tuh pas aku disuruh pentas. Nggak mau, takut. Bukan. Malah takut dulu. Ini. Bukan takut. Aku pas disuruh pentas dia disuruh misalnya maju-maju sendiri gitu loh. Ya coba hafalin nanti ibu tes maju nari itu kayak gimana, hafal nggak kalian gitu. Pas aku kayak gitu tuh, aku tuh malah gimana? Malah begitu. Tadi maju. Ya. Guru out of mind lah. Gimana? Guru tarinya tuh sempat marah gitu kan ke aku dibilang nggak bisa ngapain dari sana. Oh useless. Dibilang kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak usah kamu ikut apa-apa gitu dibilang. Dari waktu itu umur lagi berapa? Sekitaran mau masuk SD kalau itu mau matahin gini ya. Masih kecil masa digituin sih. Buat guru yang seperti itu tolong lah ya. Oke lanjut. Guru kalau ibu guru nonton. Nggak apa-apa, tonton aja. Ya. Toh juga udah jadi guru lagi kan. Anda akan melihat tidak ada sekarang tenangan T guys ya. Oke lanjut terus. Nah dari sana aku ngerasa aku bakal bisa gitu. Jadi aku terus bilang, Pak, aku pengen belajar rendang, aku harus bisa. Oh jadi karena gurunya sempat kayak itu pengen ditentang gurunya gitu. Itu nggak bisa. Karena udah kesel, pengen ditentang gurunya. Karena gitu. Bukan sih. Diremehkan. Gara-gara diremehin juga sama teman-teman. Waktu ini kan diketawain tuh, dimarahin tuh, diketawain sama teman-teman. Nggak bisa gini gitu. Akhirnya aku tuh dimusuhin sama teman-teman tuh, dimusuhin kayak, jangan dah sama dia. Ingat nggak waktu aku anak kecil lu lagi musuh sama dia? Benar. Cepat terpengaruh lah. Dia tuh nggak bisa apa-apa, nanti kamu nggak bisa apalagi. Nggak ada hubungannya sih sama sana. Nah, itu yang motivasi jadi. Itu yang memotivasi aku untuk aku bisa lebih gitu. Jadi aku nggak mungkin aku tuh kurang di nari, tapi aku tuh punya kelebihan di bidang lain. Habis aku terus bilang nggak apa-apa, aku pengen belajar rendang gitu, biar bisa berprestasi ya gitu kan. Dari sana tuh belajar rendang pelan-pelan dulu. Aku sampai kelas 1, kelas 2 tuh masih nggak belum tahu namanya tanding. Cuma kayak tahu tendang aja lah ya. Dasar lah ya. Dasar. Besok papa juga jarang ngajak aku kayak keluar gitu kan. Dia selalu latih aku sendiri selama kelas 1 kelas 2 itu. Akhirnya pernah dilatih papa sendiri. Aku ikut tanding. Kelas 3. Apa nih? Kelas 3 tuh turnamen. Porjar. Porjar dong. Porjar itu pertama kali turun di SD kan. Waktu itu pertama kali turun di SD itu cuma dilatih sama papa. Akhirnya aku menang. Langsung masuk ke Persnijar. Keren. Nah, beda Porjar sama Persnijar gimana? Seninya. Kalau misalnya Porjar tuh dia antar sekolah. Kalau Persnijar antar daerah. Enggak, kayak Denpasar, Bandung. Iya. Per kabupaten. Terus aku dulu ikut Porjar tuh Oke, lanjut dari kelas 3. Nah, benernya aku cuma pura-pura. Alah. Oke, dari kelas 3 ikut turnamen yang pertama, udah lolos Persnijar juga menang. Persnijar waktu ini kalah. Oke, masalah kan kalah. Coba lagi, bisa ikut turnamen lagi, akhirnya menang. Sampai SMP lagi ikut. Sampai SMP kelas 2 aku main ke nasional. Karena main ke nasional tuh aku anak SMP satu-satunya mungkin yang mewakilin Bali itu aku anak SMP. Itu kelas berapa tuh?
kelas 2 SMP. Widih, keren. Aku yang rata-rata tuh lawanku tuh anak SMA semua. Jadi pengalaman. Jadinya waktu nasional tuh apa namanya pertandingannya? Popnas. Itu paling tertinggi untuk sekarang ini. Itu SMP gitu. SMP. Ya. Hebat dong. Karena dulu tuh aku tuh orangnya manut. Manut tuh ngikutan. Jadi kalau sekarang kan kita SMA tuh udah kayak ngebandel gitu kan. Ya, kamu latihan tapi bilangnya yo iya latihan tapi nongkrong gitu kan. Aku mau nongkrong. Wah. Bisa aku berat badanku tuh masih 49 disuruh nurun ke 44 dalam waktu kurang sebulan. Masih kelas di sini. Makan apa ya itu? Kurang. Itu aku nggak makan nasi sama sekali cuy. Terus makan apa? Sama sekali nggak makan nasi, cuma makan buah sama Indomie, kentang. Enggak, Herbalife sih. Oh, Herbalife. Yang penting sehat lah ya. Herbalife, ya, sehat. Oh, itu ada kelasnya gitu. Apa? Buat nurunin badan tuh maksudnya buat apa? Buat nurunin badan tuh biar nentuin kelasnya di mana dia. Oh, ada kelasnya. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Berat segini, kelas A, kelas segini, kelas B gitu kan. Kayak gitu. Terus sudah SMP, SMA masih jadi atlet? SMA sekitaran kelas 1 kelas 2 aja masih ya. Ikut Porpro. Masih ikut lah ya. Tapi stopnya tuh kelas 3. Terus sekarang udah mungkin kalau aku nanti lanjut cari kedinasan di sana ada taekwondo mungkin lanjut lagi gitu. Jadi stuck di sana gitu loh. Karena kan papa pernah bilang kalau misalnya kamu jadi atlet nasional ya udah korbanin sekolahmu. Harus korbanin sekolah. Kan nggak, kita mustahil dong orang tuh bisa jalan kedua-duanya. Sambil belajar kayak sambil kuliah jadi atlet pro nggak bisa. Jadi aku waktu SD tuh ngeliat Adel tuh kayak cowok banget mana. Iya benar. Wah, aku sangat takut bener-bener ditendang. Iya benar. Karena dari SD udah terkenal jadi atlet kan. Nah itu. Terus sekarang udah menjadi wanita sebenarnya. Nah itu juga. Dari dulu wanita. Maksudnya. Terus yang dalam istri remaja udah punya cowok apa belum? Weh.